Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dunia akhirat Padepokan Dimanapun saudara berada, alhamdulillah pada malam hari ini 38 Yang Maha Kuasa mentakdirkan pada kita semua ditakdir bisa bertemu kembali melalui acara Zoom untuk silaturahim persaudaraan dunia akhirat. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini selalu teriringi hidayah dan inayah juga ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Zat yang Maha Kuasa. Jadi orang yang beriman itu Allah memberi hidayah, inayah dan ma'unah. Hidayah itu bimbingan, inayah itu pertolongan, ma'unah pertolongan yang sifatnya membebaskan diri kita dari segala kesulitan, baik kesulitan keselamatan dunia ataupun keselamatan akhirat. Itu ma'unah. Kalau inayah urusannya duniawi. Kalau hidayah itu bimbingan dari Yang Maha Kuasa untuk keselamatan diri kita dunia sampai akhirat kita. Dan itu semua diberikan oleh Allah atau Zat yang Maha Kuasa dari kejujuran, ketulusan kita bersaudara. Jadi acara silaturahim Zoom seperti ini jangan lebih fokus untuk soal keilmuan, karena orang iman itu tidak harus ditentukan oleh ilmu, tapi Allah memberikan hidayah, inayah dan ma'unah itu dari persaudaraan orang-orang yang beriman. Innamal mu'minun ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Di situ sangat jelas dalam Al-Quran, sesungguhnya orang iman, orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa itu Allah atau yang Maha Kuasa menilai dari persaudaraannya, bukan pada keilmuannya, bukan pada kefahamannya. Jadi intinya di acara Zoom silaturahim setiap malam kami seperti ini, rasa senang yang ada di diri saudara-saudara, jujur saya kangen, kalau nggak ikut Zoom, kangen untuk ketemu saudara-saudara. Kalau ini dengan natural muncul, tiba-tiba ada, kalau nggak ketemu saudara itu gimana, nggak enak gitu. Kalau nggak ikut Zoom itu nggak enak. Nah, ikut Zoom arahnya
tidak pada nambah ilmunya, tapi kangen bersaudaranya. Jadi persaudaraan itu tidak memandang kualitas manusianya, tidak membeda-bedakan antar saudara. Kalau sudah ada sifat seperti itu, jiwa seperti itu, fa aslihu baina akhwaikum, Islam ketika bertemu dengan saudara-saudara ngumpul seperti ini, ada kedamaian, ada bahagia di hati kita, disitulah Allah akan menurunkan hidayah, inayah, dan ma'unah. Ada kalanya hidayah, ma'unah, dan inayah itu berupa oleh Allah dimudahkan dalam menjalani takdir. Entah itu diberi kemudahan dalam mencari rezeki, entah itu dibebaskan dari semua kesulitan hidup, ada kalanya diberi kesehatan, ada kalanya diberi kedamaian dalam keluarga, itu semua termasuk hidayah, inayah, dan ma'unah. Tapi kalau di dalam media Zoom seperti ini, kok arahnya hanya menambah ilmu. Sedangkan ilmu ini enggak kita bawa sampai mati. Tapi kalau persaudaraan dunia akhirat sampai mati ketemu. Kalau ilmu begitu kita mati hancur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ilmu ini dunia hancur. Jadi jangan fokuskan untuk menambah ilmu, tapi fokuskan untuk menambah saudara. Itu yang enggak hancur. Persaudaraan dunia akhirat ini yang enggak hancur. Dan inilah jalan Allah memberi pertolongan kepada kita. Kalau dalam sebuah persaudaraan lebih mengutamakan keilmuan, alamat kehancuran. Tidak membangun persaudaraannya, tidak lebih besar membangun persaudaraannya, tapi membangun keilmuannya, nantinya ada sifat meremehkan. Misalnya Pak Bagus ketika menyimak pertanyaan dari Pak Soekarno, ini udah lama ikut kok masih nggak paham-paham. Nah, kotor akhirnya. Kalau ukuran keilmuan. Dan ini bisa kita buktikan ke anak cucu kita. Kalau anak cucu kita tidak kita tanamkan budi pekerti luhur, sifat persaudaraan, hanya kita fokuskan kepada keilmuan, akhirnya pecah belah. Yang pandai goblokkan yang nggak pandai. Yang kaya goblok-goblokkan yang miskin. Bahkan misalnya Mas Fran sebagai orang tua punya tanah yang besar dan punya usaha yang besar. Ketika anak kita didik keilmuan, begitu Mas Fran nggak ada, royokan balung, bertengkar dengan saudaranya karena merasa lebih pantas, merasa lebih pandai. Makanya menuju Allah kok dengan ukuran keilmuan, celaka. Jadi menuju Allah waqasimu biqalbil jami'ah, menuju Allah itu dengan tali berketuhanan yang Maha Esa, dengan bersaudara dunia akhirat dengan berjamaah. Lebih pandanglah persaudaraannya bukan keilmuannya. Karena yang kita bawa nanti ketika kita kembali ke Allah, ketika kita kembali ke akhirat, yang bertemu itu saudara, bukan ilmu. Ilmu habis ketika kita mati. Itulah yang dinamakan alim.
Orang yang dinamakan alim itu bukan keilmuan, bukan pandainya. Bagi Yaman hafal Al-Quran, misalnya Mas Minan Zainuri hafal 100.000 hadis, Pak Nur Soleh hatam kitab kuning tulisan abang alias Geminu 100 kali misalnya. Nah, itu nggak menjamin keselamatan. Nggak menjamin keselamatan. Kalau sifatnya ada kebanggaan saya bisa, saya hafal, saya pinter dalil, malah mencelakakan. Makanya puncak keimanan itu budi pakerti luhur. Puncak keimanan budi pakerti luhur. Bukan sakti-saktian, bukan pandai-pandaian. Kok misalnya malas ikut jam, yang dibakar ya itu aja lah. Ini ukuran keilmuan, nggak punya rasa rindu, nggak punya rasa kesaudara Allah. Bisa dibuktikan semakin sulit itu. Semakin nggak ada ketenangan dalam menjalani takdir, bisa dibuktikan. Tapi kok mengikuti acara Zoom seperti ini karena rasa rindu dengan saudara, disitulah Allah memberi jalan keluar. Makanya Rasulullah waktu dulu setiap hari Jumat mengumpulkan persaudaraan, dikumpulkan untuk bertemu saudara dunia akhirat. Setiap 1 minggu 1 kali. Dan saat ini kita meniru apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Dalam minimal 1 minggu kita ada pertemuan persaudaraan dunia akhirat. Ilmu itu hanya penunjang untuk bumbu pelengkap kita mensucikan diri menuju Zat yang Maha Kuasa. Ilmu itu hanya untuk perbandingan, untuk sebuah kejelasan, bukan untuk yang utama. Ini temanya, jangan lupakan akan sejarah agamamu dan sejarah bangsamu. Urusan persaudaraan bisa dimengerti saudara-saudara ya. Jadi kadangkala ikut jam seperti ini, oh yang dibahas kok tetap aja bosan aku, lalu mengundurkan diri karena merasa sudah paham, sudah ngerti, sudah sering dengar. Itu kadangkala itu menjadi jalan buntu Allah menolong diri kita. Jadi ciptakan rasa cinta, rasa senang, rasa rindu dengan saudara-saudara yang sudah menyatakan iman, yang sudah satu niat, satu imam, satu tujuan. Dan di grup kita ini, saya yakin saudara-saudara sudah terikat persaudaraan dunia akhirat dengan satu imam, satu niat, satu tujuan.
Saya yakin kembangkan jiwa persaudaraan, jiwa budi pekerti luhur, pertahankan persaudaraan dunia akhirat ini. Demi Allah, persaudaraan kita tidak hanya di dunia, di akhirat pun kita bertemu. Saya hanya menghimbau di media yang sangat istimewa ini, dan kita ditakdir oleh Allah dipilih menjadi persaudaraan dunia akhirat ini. Jangan sia-siakan persaudaraan kita. Jangan sia-siakan persaudaraan kita. Karena imam kita bertanggung jawab keselamatan dunia akhirat saudara-saudara dengan jaminan persaudaraan, bukan dengan jaminan keilmuan, dengan jaminan persaudaraan. Saudaraku dunia akhirat yang saya cintai, sejarah tanah air kita nenek moyang kita sebelum mengenal sebuah agama sudah mengenal Yang Maha Kuasa, Sang Hyang Toyo atau Kapitayan, sifat berketuhanan. Diawali masuknya agama Hindu. Ketika agama Hindu masuk ke tanah Jawa, di situ agama Hindu hanya khusus mengajarkan agamanya, tiada ambisi menguasai negaranya. Masih memegang budi pekerti luhur. Agama Hindu masuk ke Jawa masih memegang budi pekerti luhur. Tiada ambisi untuk membentuk, mengagamakan sebuah negara. Dan leluhur-leluhur kita diawali dari Mojopahit, yaitu Patih Gajah Mada. Walaupun agamanya Hindu, tapi berjiwa Nusantara. Menyatukan Nusantara tidak dengan jarak, tetapi menyatukan Nusantara dengan diplomasi, dengan budi pekerti luhur, tidak dengan jarak. Disitulah Gajah Mada berhasil menyatukan Nusantara dengan sumpah palapanya. Ketika agama yang dibawa dari Timur Tengah masuk ke tanah Jawa, walaupun Prabu Brawijaya yang notabene beragama Hindu, dengan ramah tamah, dengan budi pekerti luhurnya, menyambut tamu-tamu yang dari Timur Tengah. Dengan bijaksananya diberi tempat, diberi tanah di area Demak.
Bahkan dari sifat tolerannya Prabu Brawijaya, anaknya yang bernama Raden Patah pun dititipkan kepada agama yang berasal dari Timur Tengah. Tapi semua ini memang masa. Disitulah agama yang dari Timur Tengah berambisi mengagamakan tanah Jawa. Mulai terkikisnya budi pakarti luhur. Mulai ada penyebaran agama dengan darah. Karena itu hukum dari negara Timur Tengah. Sangat keras memang hukum dari Timur Tengah. Sangat kejam. Main penggal, main bacok itu hal biasa. Disinilah budi pakerti luhur orang Jawa mulai terkikis ketika masuknya agama dari Timur Tengah, lengsernya Prabu Brawijaya V karena punya anak yang mampu dihasut dari agama Timur Tengah untuk menggulingkan ayah kandungnya karena mengatasnamakan agama. Bapakmu itu Hindu, kafir, boleh dibunuh. Akhirnya dengan siasat peperangan, bukan siasat persaudaraan. Jadi mulai ada siasat yang keji itu setelah ini saya hanya membahas sejarah. Kenyataannya seperti itu. Kenyataannya sejarah yang nyata. Setelah adanya agama dari Timur Tengah, anak disuruh membunuh orang tua hanya karena orang tua beragama Hindu. Sehingga Raden Fata mengutus putusannya untuk memberi kabar bahwasanya Raden Fata akan silaturahim ke ayahandanya Prabu Brawijaya V. Karena sifat budi pekerti luhurnya Prabu Brawijaya, karena sifat ramah tamahnya, jiwa Jawanya, asli berjiwa Jawa, budi pekerti luhur tetap dipegang, tidak membeda-bedakan agama, menerima kabar akan kedatangan putranya yang disayang dengan senang hati. Tidak punya persangkaan buruk. Tapi ternyata agama yang dari Timur Tengah, Prabu Brawijaya menyambut dengan pesta makan, menyambut tamu. Prajurit Mojopahit membawa piring sama sendok. Ibaratnya seperti itu. Yang dari Timur Tengah bawa pedang, tombak, panah. Ya jelas kalah. Sendok untuk pedang. Piring untuk tameng. Ya jelas kalah. Karena Prabu Jawa nggak nyangka anaknya sekejam itu. Inilah mulai di tanah air kita, di tanah Jawa, penyebaran agama dengan darah. Akhirnya
perjuangan Gajah Mada menyatukan Nusantara, membawa kemakmuran tanah Jawa hancur berantakan. Hancur berantakan. Mulai perebutan kekuasaan. Rakyat jelata menjadi korban. Karena hampir semua raja memungut upeti dari rakyatnya, mencekik rakyat untuk membayar upeti untuk kebutuhan perang. Inilah awal kehancuran Jawa, yaitu mulai menyebarkan agama dengan cara. Sebelum ada agama dari Timur Tengah, nggak ada penyebaran agama dengan darah, itu nggak ada. Dan terjadi lagi dalam sejarah, kita semua masih orang tua kita, bahkan mungkin di sini Pak Soekarno tahu sejarah asli bagaimana tahun 65 agama, orang beragama membantai saudaranya sendiri. Ini sejarah. Akhirnya budi pekerti luhur orang Jawa habis terkikis sampai saat ini karena dialihkan menyembah agama, tidak ada yang menyembah zat yang maha.